Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, hari ini kita lanjutkan bimbel kita ya. Eh, grup 42, grup yang offline, grup 42, grup 43, grup 44. Ini akan abang kirim filenya ya. File. Dan juga grup offline, grup online juga ini abang kirim ya bahannya ya. Ya, nanti habis ini juga kita kirim eh, hasil dari jawabannya ya. Oke, kita lanjut seperti biasa. Kita langsung latihan soal. Kalau minggu lalu sudah ada TWK 15 soal, TIO 15 soal. Hari ini juga seperti itu ya. Oke, untuk soal berikutnya ya. Ya, silakan dicek di materinya ya. Sudah dikirim. Dibukanya pendaftaran Akmil setiap tahunnya berfungsi untuk ya, di sini A menjaga keutuhan wilayah, bisa juga ya. Mempertahankan negara dari ancaman militer. Mempertahankan negara dari ancaman non-militer. Merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Ya, jadinya di sini kalau kita lihat yang paling tepat, ya pendaftaran Akmil itu kan sebenarnya Akmil kan itu kan militer ya. Jadi intinya memang dia menjaga kedaulatan, tapi di samping itu kan menjaga keutuhan. Selain itu juga akan mempertahankan negara dari ancaman militer. Itu yang lebih tepatnya. Kenapa? Karena ancaman militer ini banyak ya, bukan hanya perang, itu kan perang. Baru ada juga istilahnya ini apa ya? Sabotase ya. Terus spionase ya. Ini ancaman-ancaman militer ya. Jadi tujuannya, jadi yang paling tepat di sini adalah bola ya, udah pasti ya. Ini mungkin kalian gambling bingung ini antara A dan B. Ya karena yang C-nya kena non militer gitu. Wah, kalau non militer itu lain lagi gitu ya. Itu dia. Jadi jawaban yang paling tepat jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau bisa jawab langsung di komen saja ya. Ya, silakan. Silakan di komen. Ya, si Giper jawab dodol ya kan. Si Oskosta jawab B. Ya, jika presiden mangkat, maka jabatan wakil presiden akan digantikan oleh wakil presiden. Itu otomatis ya. Ya, itu otomatis. Ya. Dilihat dari sisi bela negara. Ya, mungkin ada yang udah nonton ketika dikaitkan dengan bela negara, ya di situ ada unsur apa namanya? Ketika ada sisi bela negaranya, kita lihat dari bela negaranya ya. Tujuan dari pelimpahan tugas tersebut dilihat dari sisi bela negara, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya, bisa ya, bisa. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini juga dari sisi apa ya? Jadi sebenarnya di Undang-Undang Dasar 1945 ini ada ketentuan ya seperti itu. Tetapi bila dua-duanya presiden dan wakil presiden mangkat, maka ada tiga kementerian itu yang secara apa namanya, ya yang pertama itu Menteri Pertahanan ya. Jadi kalau ini ada di Undang-Undang Dasar ya. Kemudian Menteri Dalam Negeri,
Kemudian Menteri Luar Negeri, inilah ya, Pertahanan, ke dalam negeri, Menteri Luar Negeri. Kemudian C, melestarikan budaya. Wah, ini udah pasti keliru ya. Mempertahankan kelangsungan ya. Artinya yang paling tepat itu D. Kenapa D? Karena mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berarti ini kan bentuk tanggung jawab, ya kan? Bentuk tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawab itu termasuk bela negara. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si wakil yang menggantikan presiden yang mangkat. Di situ sebenarnya nilai bela negaranya. Ya. Jadi kalau misalnya bela negara itu dikaitkan dengan hal tanggung jawab, ya, peran serta yang lebih. Itu jadi yang lebih tepatnya dodol ya. Itu dia. Ya kalau ada yang mau komen disilakan ya. Jadi ini soal-soal yang mungkin membuat ada dua jawaban yang mungkin kita bingung ya, kita punya alasan yang tepat untuk mengerjakannya ya. Itu dia. Oke, lanjut ke soal berikutnya, silakan di komen. Ya, ada D, B, C, ya, macam-macam ya. Rizky B, ya. Jadi tetap berpakaian tertutup meski musim panas melanda. Jadi ini kan sebenarnya ya kalau musim panas artinya ya pakaian kita juga kalau kita ya bukan terbuka juga ya paling enggak ya nggak tertutup kali. Tetapi di sini kan kayak kontras gitu. Kita berpakaian tertutup, tetap kita menjaga kesopanan gitu ya. Meski musim panas melanda. Dilihat dari segi bela negara, tujuannya apa gitu kita berpakaian tertutup. Kalau mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara kurang pas ya. Apa yang mau dipertahankan gitu ya, kurang pas. Menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Ya boleh ya, boleh. Jadi kan kita lihat ini pilihan yang paling tepat ini. C, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbuat yang terbaik. Ketika ini kurang ya, berbuat yang terbaik itu artinya ya apa kayak kita memberikan ide, apa namanya ya, ya lebih gitu. Kita kayak ada mengorbankan gitu. Melestarikan budaya ya kurang tepat juga ya. Jadi ini opsinya ini antara B dan C. Jadi ketika kita lihat menjalankan nilai-nilai Pancasila, iya dia menjalankan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Iya, jadi yang paling tepatnya itu adalah cacing. Ya, artinya dia menjaga dirinya juga mencegah orang lain melakukan kejahatan terhadap dirinya, seperti itu ya. Itu nomor 3 ya. Kalau ada yang mau berpendapat silakan di komen ya. Iya, Putri RTNG ya. Ya, si Putri kemarin nggak datang ya, hari Rabu ya. Oke, lanjut. Ya, silakan dibaca, baru di komen dijawab ya. Wah, ini gampang ini. Ini pitching mata lah ini ngerjainnya nih. Oh datang, iya sorry, iya. Namanya sudah tua ya kan. Iya gampang ya, Giper, iya gampang. Tapi kadang-kadang kalau apa namanya, kalau udah soalnya udah jelimet, yang gampang pun jadi sulit ya. Jadi diusahakan, ya ini juga sering abang ingatkan pada analis,
3 hari sebelum ujian ya kita bebaskan semua masalah hidup kita ya kan. Biar kita begitu mengerjakan itu plong gitu. Jangan ada ketika mengerjakan aduh kepikiran, aduh kayak mana ya gitu. Waduh, padahal itu yang sering mengganggu ya. Oke. Oh ini lahir dari keturunan Indonesia Cina, namun saat berusia 2 tahun orang tua mereka terpisah. Oh ini ikut ayahnya di Indonesia, sedangkan ibunya kembali ke Cina. Saat sudah mulai tahu apa itu agama, ayah Oni pun membebaskan anaknya untuk mengikuti agama ayahnya. Artinya si ayah Oni ini tidak memaksakan kehendak ya. Kalau kemarin kita di offline udah kita bahas ya tentang pembahasan sila-sila ini ya. Ya bisa dilihat ya kan. Sikap yang dilakukan ayah Oni itu tentu adalah C ya. Tidak memaksakan ya, tidak memaksakan ya. Walaupun itu anaknya ya, tidak memaksakan. Ya, itu dia. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Kuncinya agama. Ya, Glipper. Sebenarnya nggak tentu juga. Ketika ada kata agama pun, kami di bimbel kami tekankan itu belum tentu sila pertama. Kita lihat kasusnya ya. Kalau itu tadi pas sila pertama. Ya, silakan. Ya, Costa, si C, ya, Gripper, sila ketiga. Sebentar ya, tadi ada kopi saya. Oh ini. Memutuskan untuk mengambil jurusan sastra Indonesia merupakan pencerminan terhadap sila ya. Ya, kita tekankan semua jurusan itu kalau kita kuliah sama ya. Artinya setiap kita yang tamat kuliah ataupun yang tidak mempunyai kesempatan untuk sukses menjadi apapun gitu. Tapi tentu hal-hal yang baik tentunya ya. Jadi kalau kita memutuskan mengambil jurusan sastra Indonesia itu artinya apa gitu? Sila ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Kurang tepat ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau berkaitan dengan ketika kita berbicara yang namanya identitas, ya, iya. Ini kan sastra Indonesia tentu yang dipelajari selain bahasa Indonesia tentu tentang tentang Indonesia secara ini ya, baik dari segi sejarah mungkin bisa dan lain sebagainya. Maksudnya sejarah bahasa Indonesia gitu. Ya, identitas itu kami mempelajarinya itu adalah BBLL ya. Yaitu bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Itu identitas. Ketika berkaitan dengan identitas, ya itu pasti sila ketiga. Iya, sila ketiga itu berkaitan dengan yang namanya ada cinta tanah air. Iya. Apalagi nasionalisme, bela negara. Iya. Dan yang paling tinggi tentunya adalah patriotisme. Atau istilah sekarangnya itu adalah rela berkorban. Iya, bukan rela menjadi korban ya. Kalau rela menjadi korban itu nggak ikhlas, tapi kalau rela berkorban itu ikhlas. Ya. Iya. Lanjut ya. Sila berikutnya. Soal berikutnya. Ya, silakan. Hari ini kayaknya soalnya gampang-gampang ya. Nggak seperti sebelumnya. Iya, langsung banyak yang menjawab ini. Ini pemancing ini ya. Iya. Pemancing ini.
Ya, ketika kita lihat di sini, meskipun waktu pengumpulan deadline tinggal sejam lagi, Olan tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya, dia melaksanakan ibadah. Dia melaksanakan ibadah. Artinya, di sela-sela kesibukannya, dia tetap menjalankan perintah dan ajaran agama. Berarti ini adalah nilai ketuhanan. Jadi nilai keadilan ini sila kelima, nilai persatuan sila ketiga, nilai kerakyatan iya dan lain sebagainya ya. Itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal sebelumnya tadi apa ya jawabannya? Oke, kita review sebentar ya. Silakan. Oh ya, belum di ini kan ya. Ini berarti Persatuan Indonesia. Ya. Lupa tadi, keliru ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini yang grup 43 yang online ini nanti kita grup 43 ya. Offline kita masuk jam 4, jangan sampai nggak datang ya. Terus grup 44 jam 17.30 kita tatap muka ya. Ya, lanjut. Ini sudah. Lanjut kita nomor 7. Ya, alamat offline-nya di ini ya. Di Sumatera Utara ya. Iya. Alamat offline-nya di Labuan Batu ya. Sirandorong. Ya, ini nomor ya. Jadi kalau di bimbel kita sudah kita ajari ya kasus-kasus itu sudah kita bahas kemarin sampai prinsip keadilan dari KIS, KIP, MBG dan lain sebagainya ya. Kasus-kasus yang sekarang muncul itu ketika dikaitkan ke sila itu udah kami bahas ya. Jadi ini hanya review-review. Meski beresiko akan ditahan juga. Tetapi Pak Onang mau menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi. Istrinya Pak Onang sebenarnya melarang Pak Onang untuk menjadi saksi. Namun Pak Onang menolaknya. Prinsip Pak Onang adalah jika kita menolong orang lain maka Allah akan menolong kita. Nah, artinya kan ada juga dari sini sisi keagamaan gitu kan. Tetapi kan ketika kita lihat si Pak Onang ini dia mau menjadi saksi. Walaupun dengan menjadi saksi dia akan ditahan gitu. Jadi yang kami pelajari di sila itu dari sila keduanya ya. Jadi dari sila kedua ini pertama kita tidak membedakan perlakuan atau kita melakukan diskriminasi ya. Iya. Itu beberapa. Kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini contohnya ya bantuan bencana alam. Terus bersaksi di pengadilan. Nah, bersaksi di pengadilan. Ya. Tapi ketika di kasus misalnya ada orang memberikan kesaksian palsu itu juga sila kedua ya. Ya. Jadi dia di sini ya menjadi saksi di pengadilan walaupun dia berisiko akan ditahan. Iya. Jadi kalau di bimbel kita itu sudah dikasih tahu kiat-kiatnya ya. Jadi kita tinggal oh ini sila ke ini gitu. Kita lihat. Walaupun di sini ada dari sisi agamanya ya. Itu. Jadi jawabannya adalah cacing ya. Ya. Iya, betul. Indah Soraya. Makanya TWK itu tes wawasan kematian. Ya, tapi kalau kami membahasnya di bimbel kami satu soal bisa kami 5 sampai 10 menit karena kami harus berdebat dulu. Bukan masalah benar atau tidak, tetapi walaupun jawabannya benar harus didebatkan, kalaupun salah harus didebatkan supaya punya kemampuan
untuk menjawab. Oke, lanjut kita ya. Nomor 8 ya, silakan. Wah, ini juga gampang sekali nih, udah kita bahas ini kemarin ini di soal ya, yang bimbel ya. Cacing matal ini. Iya, Windy juga langsung jawab, iya Putri, berarti belajar ini, oke. Ya, sila kelima ini ya, sila kelima ya. Harus kemudian memberikan modal. Ya, bantuan modal membuat orang itu mandiri, memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Ya, pertolongan dalam bentuk apa? Iya, pertolongan dalam bentuk ya bantuan modal. Supaya apa? Bantuan modal ini kan kita supaya mandiri, supaya ke depan kita nggak minjam lagi gitu loh, ya kan? Iya. Itu ada di sila kelima ini banyak ya. Sila kelima ini iya, plagiat, ya kan? Empati. Apa lagi? Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, ya kan? KKN, apa lagi yang baru-baru ini, pungli itu termasuk, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi dia adalah sila ke-5, ya. Ya, dapat berdiri sendiri, ya, betul. Vandalisme, iya, betul. Kalau kami silanya vandalisme itu ibaratnya merusak fasum, ya. Fasum itu adalah fasilitas umum, ya. Banyak sebenarnya ya. Iya. Ya. Banjir, iya betul sekali nih. Waduh, mantap. Udah jago ini. Ya. Silakan. Nomor berikutnya ya. Ayo, mana ini? Iya. Jadi sudah kita jelaskan ya. Kita lihat sebelumnya yang di sorry ya. Kita lihat sebelumnya bahwa di diskriminasi. Diskriminasi itu adalah kita membedakan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Kalau ini tadi adalah gender, berarti kan membedakan perlakuan. Iya, gender ini. Ini kan diskriminasi juga, ya kan? Iya. Artinya mereka malas karena berarti mereka kan diskriminasi nih, diskriminasi terhadap gender. Maka ketika kita kaitkan ada nilai diskriminasi, iya, berarti dia kemana? Berarti dia adalah di sila kedua, kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita memanusiakan manusia. Itu ya. Kita memanusiakan manusia. Maka secara ini maka jawabannya adalah ayam. Ya, jadi kalau udah ada tahu clue-nya, gampang sekali. Ya, betul. Ya, Nimaya. A. Tapi nggak pakai dong ya. Iya. Ya. Itu ya. Bagi yang mau bertanya-tanya silakan ya di 0852 700 23003 di Labuan Batu, Sumatera Utara, ya.
Kalau yang mau online juga bisa ya. Ya ini sekalian promo lah pula ya kan. Ya lanjut kita ke soal berikutnya. Penggunaan kata baku. Jadi ya kalian perhatikanlah kata-kata serapan ya kan. Jadi soal-soal seperti ini bahasa Indonesia ini masuknya di TWK ya, bukan di TIU ya, harus kalian tahu. Soal-soal bahasa Indonesia seperti ini masuknya di TWK bukan TIU. Waduh, memang Putri Ritonga ini iya sebagai siswa bimbel yang ini nih. Lengkap ini paketnya ini ya. Ya, mana nih? Iya, banyak ini ya. Jadi nanti bisa dicek ya. Jadi bisa dicek. Jadi kalau misalnya ini dia yang bakunya ini salah ya. Yang bakunya adalah iya, Sahid. Ini tobat ya. Iya, tobat. Pakai O. Ya, ini trofi. Iya. Ini urgen, ini udah bahasa Inggris ini. Iya. Urgen. Ya. Ini ya. Ini yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah ento. Ya nanti searching aja di KBBI di Google ya. Tentu banyak kata-kata lain yang perlu kita lihat